genetik lokal seperti Tegal, Cirebon, Mojosari, Alawio, dan Magelang yang berkonsentrasi di Pulau Jawa serta wilayah barat. Itik ini berperan penting sebagai penghasil daging dan telur untuk kebutuhan hidup masyarakat. Upaya pemerintah meningkatkan subsektor peternakan mencakup penambahan populasi ternak dan perbaikan mutu genetik melalui seleksi serta sistem perkawinan terarah yang berguna untuk peningkatan performa produksi. Pemuliaan itik Tegal belum optimal karena seleksi selama ini hanya berbasis fenotip, bukan penilaian pemuliaan atau breeding value atau BF yang mempertimbangkan heritabilitas, serta seleksi berbasis BF ini dihitung dari fenotip keluarga serta selisih rata-rata populasi terpilih dengan generasi awal menghasilkan respon seleksi dengan rumus X sama dengan H keluarga dikali I dikali simbang baku P untuk tingkatan kemampuan genetik. Karakteristik produksi utama seperti bobot telur, bobot tetas, dan presentasi produksi telur menjadi dasar seleksi dipengaruhi oleh genetik, nutrisi, lingkungan, serta siklus produksi. Tentunya ada hipotesis berdasarkan penelitian tersebut adalah seleksi individu berbasis nilai pemuliaan pada karakteristik produksi itik Tegal akan memberikan respon seleksi tertinggi pada proporsi seleksi kecil yaitu 25%, dan hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya intensitas seleksi yang akan sebanding dengan peningkatan respon seleksi sesuai persamaan genetik kuantitatif yaitu R sama dengan H kuadrat dikali I dikali simbang baku dari P. Tentunya ada tujuan dari penelitian tersebut. Yang pertama adalah mengetahui penerapan teknik seleksi berbasis kemampuan produksi dalam meningkatkan mutu genetik induk betina itik Tegal. Yang kedua, mengestimasi nilai heritabilitas pada karakteristik produksi yaitu bobot telur, bobot tetas, dan produksi telur. Yang ketiga ada menganalisis proporsi seleksi yang berbeda terhadap intensitas seleksi dan respon seleksi pada itik Tegal. Untuk variabel yang diamati yaitu variabel independen. Pejantan sebagai faktor utama dalam merencanakan tersarang. Proporsi seleksi yaitu sebagai menjadi 3. Yang pertama yaitu 25%, yang kedua yaitu 50%, dan yang ketiga yaitu 75%. Untuk variabel dependen yaitu bobot telur, bobot tetas atau day old dog. Yang ketiga yaitu produksi telur atau hen day production atau HDP. Variabel pengukuran bobot telur per gram, bobot tetas per jam, atau HDP per persen. Penelitian menggunakan rancangan tersarang atau nested design dengan pejantan faktor utama dan induk tersarang di dalam pejantan. Alasan memilih rancangan karena struktur populasi adalah 10 pejantan kali 50 induk, sehingga induk tidak bebas tetapi berada di bawah satu pejantan tertentu. Itu memang pola tersarang. Cocok untuk memisahkan komponen ragam jantan, induk, dan keturunan yang diperlukan untuk menghitung heritabilitas. Kesesuaian dengan tujuan yaitu sesuai karena perhitungan heritabilitas atau H kuadrat membutuhkan penguraian varians antar keluarga atau size dan dam yang sesuai untuk menghitung nilai pemuliaan atau BF dan respon seleksi berdasarkan perbedaan antar keturunan. Jadi rancangan tersebut sangat tepat untuk tujuan genetika kuantitatif seperti pada penilaian tersebut. Ya, sesuai. Untuk alasan pertama yaitu materi berupa 10 pejantan, 50 induk, dan keturunannya sudah memenuhi struktur rancangan tersarang. Yang alasan kedua, variabel produksi seperti bobot telur, bobot tetas, HDP 90 hari adalah karakter kuantitatif yang cocok dianalisis dengan model genetika kuantitatif. Alasan yang ketiga, instrumen seperti timbangan digital dan pencatatan produksi mendukung pengukuran variabel secara akurat. Jadi materi dan alat yang digunakan sudah konsisten dengan metode dan tujuan penelitian. Selanjutnya tata cara menguji hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu menghitung heritabilitas atau H kuadrat menggunakan komponen ragam dengan model tersarang. Yang kedua menghitung nilai pemuliaan atau breeding value setiap individu. Yang ketiga yaitu mengelompokkan populasi berdasarkan proporsi seleksi yaitu 25%, 50%, dan 75%. Yang keempat yaitu menghitung intensitas seleksi atau I pada tiap proporsi. Selanjutnya menghitung respon seleksi R
25% memberikan intensitas seleksi tertinggi